Dengan embus angin yang sangat kencang, terdapat seorang pria laki-laki muda yang sedang tertidur di teras rumah. Tiba-tiba, seorang perempuan tua pun datang menghampirinya. Nak, bangunlah. Ada apa denganmu? Kenapa kau tidur di sini? Maaf Bu, tadi malam saya mabuk berat sampai tertidur di sini dan saya tidak ingat apa-apa. Perkenalkan, namaku adalah Gawe. Ayo masuk dulu ke dalam rumahku. Oh iya, perkenalkan nama saya Ken Arok. Silakan duduk, Ken Arok. Aku ingin berbicara denganmu. Aku sering mendengar namamu. Kau adalah pria yang gagah dan berani. Namun aku juga sering mendengar sifat burukmu. Apa kau ingin berubah? Aku siap membantumu. Aku ingin berubah. Bisa apa itu? Di tempat itu kamu akan menjadi pengawal pribadi Tunggal Ametong. Di mana tempat itu? Tumapel. Siap, bawalah aku ke tempat itu. Keesokan harinya, Gawe mengajak Ken Arok ke daerah Tumapel untuk menemui Tunggul Ametung. Kebetulan sekali, saya sedang mencari pegawai pribadi. Kebetulan, Gawe adalah orang kepercayaan saya. Apakah kau bersedia menjadi pegawai pribadiku, wahai Ken Arok? Saya bersedia, Tuan. Saya bersedia mengabdi dan bekerja dengan baik demi menjaga raja dan sang istri. Baik. Istriku, kemarilah. Istri Paduka. Memang, tapi kau ingat dia adalah istri Paduka. Jangan berani menatapnya seperti itu. Baiklah Nona, maafkan saya. Lu perkenalkan diri. Kenalkan Ken Arok. Ken Arok, kenalkan, ini adalah istri saya. Cantik sekali istri Paduka. Ya. Kamu kemana saja? Kamu tidak tahu dia itu siapa? Memangnya kamu tahu dia siapa? Dia itu adalah siapa bilang dia itu adalah pengawal Paduka Raja Tunggul Ametung yang baru. Oh iya, berarti dia akan tinggal di istana ya? Di istana sekarang, dan aku akan melihatnya setiap hari. Awas saja ya kalau kamu ganjen sama dia. Kelompok Dayang tidak sengaja melihat Ken Arok mengamati Ken Dedes dari amat jauh. Hei, lihatlah. Sedang apa sih si tampan itu? Kau benar. Sedang apa Ken Arok mengamati yang mulia Ken Dedes dengan tatapan seperti itu? Lihat, dia sesekali tersenyum mengamati yang mulia. Kurasa sepertinya dia jatuh cinta kepada yang mulia Ken Dedes. Kalian ini bicara apa sih? Lagi pula ini bukan urusan kita. Ayo kembali ke dapur. Kedayang pun tidak sengaja melihat Ken Arok mengamati Ken Dedes dari amat jauh dengan sangat khusyuk. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatannya mengenai Ken Dedes. Ken Arok pun akhirnya menghampiri Gawe. Permisi ke Gawe. Bolehkah aku duduk? Boleh. Kedatangan aku di sini ingin bercerita sesuatu padamu. Apa itu Ken Arok? Ayo ceritakanlah. Akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Aku memikirkan seorang wanita. Dan sepertinya aku jatuh cinta padanya. Memang siapa perempuan itu Ken Arok? Didi, dia Ken Dedes. Apa? Ken Dedes? Kau bercanda, Ken Arok? Tidak, kau tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Memangnya kenapa aku tidak boleh jatuh cinta? Tapi Ken Arok, Ya sudahlah, aku pamit pulang. Tak butuh waktu lama, Ken Arok beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung, namun menjadi salah satu orang yang paling percaya oleh Tunggul Ametung. Aku ini gagah, berani, tampan. Seharusnya aku yang bersanding bersama Ken Dedes dan memerintah Tumapel. Dia sangat tidak pantas bersanding bersama Ken Dedes. Sepertinya aku harus menyingkirkannya. Aku harus menemui Empu Gandring. Beberapa hari kemudian, Ken Arok menghampiri Empu Gandring, pengrajin keris yang sangat terkenal di daerah Tumapel. Iya. Bolehkah aku memesan keris yang amat sakti?
Boleh anak muda, aku akan membuatkanmu sebuah keris yang sangat sakti. Tapi kamu harus menunggu selama 6 bulan anak muda. Baiklah, tidak masalah Ki. Yang penting sesuai dengan pesananku ya. Baiklah anak muda. Baik, terima kasih Ki. 3 bulan kemudian, Lama sekali keris pesananku. Sudah 3 bulan aku menunggu. Dan harus menunggu 3 bulan lagi. Aku sudah tidak sabar ingin menyingkirkan Tunggul Ametung. Sepertinya aku harus menyamperin Empu Gandring. Mana keris pesananku? Aku kan sudah bilang bahwa akan jadi 6 bulan. Tapi kamu baru 3 bulan sudah memintanya. Jadi keris ini belum jadi. Waduh, lama sekali. Aku sudah menunggu 3 bulan. Nah harus menunggu 3 bulan lagi. Aku sudah tidak sabar ingin membunuh Tunggul Ametung. Tapi keris ini belum sakti. Bilang, apa? Kamu ingin membunuh Tunggul Ametung? Apa? Kamu ingin membunuh Tunggul Ametung? Tidak akan kuberikan keris ini kepada kamu. Apakah kamu ingin aku merebut keris itu dengan cara kasar? Tidak. Kalau begitu, ya sini. Cak. Mati kau, Empu Gandring. Ken Arok dan Empu Gandring pun berkelahi. Ken Arok merebut keris itu serta ditusuk ke perutnya Empu Gandring. Dan di ujung ajalnya, Empu Gandring sempat menyumpahkan kutukan kepada keris itu yang dipegang oleh Ken Arok. Lalu Empu Gandring pun meninggal, dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkujur kaku sendirian. Sebelum ada yang melihatnya, Apa itu? Kenarok? Tentu saja, ini keris saktiku loh. Kamu suka? Iya, aku sangat suka. Bolehkah itu punyaku? Kamu ingin meminjammu ya? Iya. Sudah. Jika aku akan memperkenalkan ini keris ke teman-temanku. Ini akan sebagai milikku. Iya, Sebagai milikmu. tidak masalah kok. Boleh. Boleh. Terima kasih Kenarok. Iya, sama-sama. Hahaha. Kebo Ijo dapat menjadi umpanku untuk membunuh Tunggul Ametung. Boijo pun memamerkan kerisnya kepada teman-temannya. Hei teman-teman, lihatlah keris ini. Ini adalah keris saktiku yang aku buat sendiri dari kerajaan Melayu. Wah keren. Cok, sumpah. Ini adalah keris yang sangat identik dengan diriku. Oke. Keris ini dibuat selama 100 hari, 1000 malam, dan 7 lautan pun merestui keris ini. Wah, bagus, sangat bagus. Keboijo pun memamerkan kepada seluruh desa hingga ke bagian istana. Arok, ini kerisnya, aku kembalikan kepadamu. Iya. Tenang saja, keris ini tidak akan aku keluarkan. Aku hanya menjadikan keris ini sebagai koleksiku saja. Kenarok, tolonglah jaga keris ini. Keris ini sudah memberikan kekayaan bagi rumah tanggaku. 2 hari kemudian di ruang kerja Tunggul Ametung. Ken Arok, kemarilah. Ada apa Tuan? Tolong bersihkan hewan-hewan ini. Siap Tuan. Balik badan. Ada-ada saja. Sudah Tuan. Sudah? Lalu Tunggul Ametung membalikan badannya dan Ken Arok mengeluarkan isi kerisnya. Pada saat Ken Arok berkata, "Sudah, Paduka." Tunggul Ametung membalikan badannya, lalu spontan Ken Arok menusuk Tunggul Ametung dengan amat kejam hingga ia meninggal di tempat itu. Dan tak lama, Ken Dedes pun datang. Anda apa yang kau lakukan pada suamiku, Ken Arok? Tenang saja. Aku lakukan ini untukmu, untuk engkau. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau begitu, Ken Arok. Aku tahu selama ini kau tersiksa kan dengan lelaki busuk dan keji ini. Aku telah membebaskanmu. Kau tahu dari mana, Ken Arok? Tahulah, aku tiap malam melihatmu disiksa olehnya. Tolong jaga rahasia ini, Ken Dedes. Baik, Ken. Baik, Ken Arok. Oke. Ken Dedes pun masih tidak bisa menjawab karena ketangisannya yang mendalam terus berujung lama. Tak lama Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Prajurit, Paduka telah dibunuh dan aku menemukan keris ini. Keris ini ada di samping badannya. Sepertinya sang pembunuh meninggalkan keris ini. Tolong cari siapa pemilik keris ini.
Lantas, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Cari siapa pemilik keris ini dan tangkap dia diam-diam. Lalu kita semayamkan. Ya saya mengenali keris ini. Keris ini seperti tidak asing. Ya itu adalah keris kebo hijau. Kemarin dia hendak memamerkannya. Oh serius, tidak menuduhnya? Sangat yakin kemarin dia hendak memamerkannya kepada orang-orang di sana. Kalau begitu, tangkap kebo hijau diam-diam dan bawa ke alun-alun. Baik. Setelah penyemayaman Tunggul Ametung di ruang tengah istana, Ken Dedes, apakah kau masih marah padaku? Tidak, aku tidak tahu harus mengatakannya bagaimana kepadamu. Entahlah aku harus berterima kasih atau bagaimana, aku tidak tahu. Ya sudahlah Ken Dedes. dan kebo hijau pun diseret ke alun-alun. Mau dibawa mana? Kau pembunuh Paduka? Enggak. Buktinya, keris ini. Pasti keris ini milikmu kan? Bukan Ken Arok. Siapa pemilik keris ini, ha? Pemilik kesini kan adalah kamu sendiri. Hukuman ini pantas bagi pembunuh sang Paduka. Balik lagi. Kebo hijau pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu Waalaikumsalam. sebenarnya milik Ken Arok. Oh iya. Beberapa minggu kemudian, Ken Arok sama Ken Dedes, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebenarnya, selama ini aku memendam perasaan padamu. Aku jatuh cinta padamu. Maukah kau menikah denganku? Mau. Baiklah Ken Dedes. Terima kasih ya. Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik takhta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Ken Arok, Ada apa kaum Brahmana? saya memiliki rencana untuk menghancurkan kerajaan Kediri. Rencana apa itu? Bisikan padaku. Baiklah, mari kita lakukan itu. Mari. Siapkan pasukan. Mereka pun membisikkan mengenai rencana mereka kepada Ken Arok. Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Akhirnya setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri pun dapat dikalahkan. Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anusapati. Anusapati merasa bahwa Ken Arok pilih kasih. Ibunda, mengapa Ayanda lebih menyayangi Tojaya daripada aku? Apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa aku bukan anak kandung Ayanda? Benar nak, ayah kandungmu meninggal ketika kamu masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi ternyata apa yang mereka katakan benar Ibunda. Lalu Ayanda meninggal karena apa? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang nak. Katakan padaku Bu, siapa pembunuhnya? Kenapa ibu diam? Apakah ibu menyembunyikan sesuatu dariku? Baiklah anakku, mungkin sudah saatnya kamu tahu orang yang membunuh ayahmu itu adalah Ken Arok. Benarkah Bunda? Aku tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Benar nak, maafkan ibunda baru mengatakannya sekarang. Sialan, aku harus balas dendam kepada si Ken Arok sialan itu. Jangan nak, kau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Tenang saja Bunda, aku tahu cara menghadapi orang seperti dia. Lanjut di kamar. Ada apa pangeran? Narok harus mati di tanganku sendiri. Tapi aku harus menyuruh siapa ya? Kau mau ini? Tentu saja, tapi kau harus lakukan sesuatu untukku. Apa itu? Bunuh Ken Arok untukku. Mengapa pangeran ingin membunuh sang mulia? Sudahlah, lakukan saja. Baik pangeran, hamba tunduk. Ini keris yang akan kugunakan untuk membunuh Ken Arok. Saat dia tertidur, kau bisa membunuhnya. Baiklah. Dayang, 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 mana makanannya untuk Paduka Raja? Ya sudah, biarkan aku yang memberikannya. Ayanda, ini makanan untuk Ayanda. Terima kasih Anusapati. Tumben sekali kamu yang mengantarkan makanan. Tidak ada apa-apa Ayanda. Tadi aku sekali untuk menemui ibu.
Aku kira ibu sedang dengan ayanda. Oh, ya sudah. Ibu sedang keluar. Baiklah ayah. Ya, pergi. Ki Pangsan, saatnya kau menjalankan tugasmu. Baiklah pangeran. Gorok. Maafkan hamba yang mulia. Ken Arok pun meninggal. Cerita pun berlanjut di gudang. Larasati, aku tahu kau sakit hati dengan Anusapati karena dia telah mengkhianatimu dan telah memilih wanita lain. Benar, aku sangat hati dengannya dan aku benar sangat membencinya. Maka itu, aku ingin mengajakmu bekerja sama untuk menghancurkannya. Bagaimana caranya? Anusapati, tolonglah aku. Aku sangat butuh bantuanmu. Tapi aku bukan siapa-siapamu lagi. Hanya kali ini saja, aku berjanji tolong bantu aku. Kau butuh bantuan apa? Mari ikut denganku. Kepalu. Larasati berhasil mengarahkan Anusapati ke tempat yang sudah ia rencanakan dengan Toh Jaya. Saat Anusapati lengah, Toh Jaya langsung menusuknya hingga meninggal. Toh Jaya pun naik takhta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun tak berlangsung lama, sebab banyaknya protes dari warga dan elit istana. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni Wisnudharma. Denganku. Toh Jaya pun naik takhta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun tak berlangsung lama karena banyaknya protes dari warga dan elit istana. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni Wisnudharma. Ranggawuni, Wahai warga-wargaku, aku ini sudah tua. Aku akan mempercayakan Singosari ini pada putraku, Artanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. pada masa pemerintahan Kertanegara, Singosari mencapai puncak kejayaan. Aku ingin melakukan usaha peluasan daerah. Kuutus kau, Maesa Nabrang, untuk memimpin ekspedisi ini. Kita harus menggulingkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Dan jangan sampai terhasut oleh pengaruh Cina. Baik, Yang Mulia. Mahesa dan pasukannya pun berangkat untuk melakukan ekspedisi yang diperintahkan oleh Kertanegara. Namun ternyata Cina mengirimkan wakilnya untuk menemui Kertanegara untuk melakukan perjanjian damai. Misi Paduka Raja. Saya datang kemari di sini untuk mengajak Paduka Raja bekerja sama. Apakah Paduka mau? Mohon maaf, saya tidak mau. Tapi Paduka, silakan, pintu keluar ada di sebelah kiri. Yang penguasa Kediri, Jayakotong juga merupakan besaran Kertanegara merencanakan upaya penyerangan terhadap Singosari. Kerajaan Singosari sedang melemah karena banyak pasukan yang sedang dikirim untuk melakukan ekspedisi Mamalayu. Saatnya kita melakukan penyerangan. Hormat Paduka, hamba mendapatkan kabar bahwa Jayakatua lusa akan menyerang Singosari. Apa-apaan ini? Sialan, Winarti, kamu boleh pergi. Kabari jika ada perkembangan. Baik Tuan, terima kasih. Dayang, tolong panggilkan Raden Wijaya dan Abrajaya. Baiklah Paduka Raja. Kediri, lusa akan melakukan penyerangan kepada Singosari. Maka dari itu, aku mengutus kalian berdua untuk memimpin perlawanan ini. Siap. Baik ayahanda. Mengapa kau diam saja, Arda Jaya? Aku tahu apa yang ada di dalam benakmu. Oleh sebab itu, kau beri waktu selama 1 malam untuk berpikir. Bagaimana ini? Apakah Anda akan berpihak pada ayah Jayakatwang? Dia tidak seharusnya mengibarkan bendera perang karena kita ini adalah keluarga. Bisik Saraswati, aku sedang berpikir. Tinggalkan aku sendiri. Baiklah. Jaya, ini ada surat untuk pangeran. Apa yang membuatku harus memilih Kediri daripada Singosari? Kang Mas, kamu harus ikut aku pulang ke Kediri. Apa yang membuatku harus memilih Kediri daripada Singosari? Kang Mas, kamu itu tidak dianggap. Kartanegara lebih membanggakan menantu kesayangannya daripada kau.
Jadi kamu harus ikut pulang ke Kediri. Bener adikku, tapi bagaimana dengan istriku? Tenang saja Kang Mas, itu bisa diatur. Winarti siapa? Hormat saya Paduka Raja. Ada apa Winarti? Hamba melihat Pangeran Ardajaya di Kediri. Beliau sudah bergabung dengan pasukan penyerangan Kediri. Sudah kuduga. Baik, kamu boleh pergi Winarti. Baik Yang Mulia. Apa? Kanda Ardajaya memilih untuk membela ayahnya? Kau sungguh tega, Kanda. Kau telah meninggalkanku. Sudahlah anakku, kau harus merelakannya. Keesokan harinya, perang pun tak dapat dihindari karena kurangnya personel. Akhirnya Singosari kalah. Kertanegara meninggal dalam tragedi ini. Maka runtuhlah kerajaan Singosari.